Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Yusuf, nomor NIM 19051204021 dari kelas TI 2019A, Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu routing statik. Jadi beberapa hal yang bakal saya bahas di sini adalah pengertian routing, cara kerja routing statis, kelebihan dan kekurangan, serta praktek langsung. Yang pertama, pengertian routing statis. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Static routing atau routing statis adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik atau pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Ciri-ciri routing statis adalah sebagai berikut, yaitu jalur spesifikasinya ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan, dan biasanya digunakan untuk jaringan berskala kecil. Cara kerja routing statis ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Kemudian admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destinasi adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 000/0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Perf source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance-nya 0 sampai 255 adalah jarak administrator dengan router. Itu adalah pengertian sedikit tentang routing statik. Kemudian apa sih keuntungan dengan menggunakan routing statik? Beberapa keuntungan dengan menggunakan routing statik yaitu meringankan kinerja prosesor router. Dan yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Dan yang ketiga, routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. Dan yang keempat, routing statis kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof dengan segala tujuan membajak traffic. Dan setiap keuntungan juga memiliki kerugian. Apa sih kerugian menggunakan routing statis? Kerugian dari menggunakan routing statik adalah administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Dan yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan skala kecil. Dan yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Masuk ke dalam percobaan. Di dalam percobaan kurang lebih di paket tracer ini akan dibuat seperti gambar berikut. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar di atas. Kurang lebih seperti inilah tabel yang harus dibuat oleh administrator. Berapa langkah percobaannya? Yang pertama, router 1 network destinasinya diisi 192.168.1.128. Kemudian net masknya 255 255 255 128 dan gateway-nya 12 12 12 2. Kemudian yang router 1A2 itu 333 net masknya 225 255 255 0, gateway-nya 13 13 13 3. Dan yang router 1A3 itu 43430 255 255 255 0 dan gateway-nya 13 13 13 3. Kemudian router 2-nya 192.168.1.0. Netmasknya 255 255 255.128. Kemudian gateway-nya 12 12 12 1. Langkah-langkahnya, pertama buatlah simulasi seperti gambar tadi, termasuk setting IP, gateway router, kemudian IP address PC, netmask PC, dan gateway PC.
Kemudian isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Kemudian langkah percobaannya yang pertama, pindahkan mode ke simulasi lalu bikin skenario sebagai berikut. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kemudian kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 1, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke server 2, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Kemudian kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke PC1, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Kemudian kirimkan paket dari simple PDU dari PC3 ke PC2, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Kemudian kirimkan paket PDU dari PC3 ke server 1, PC3 ke server 2, server 1 ke server 1, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, dan yang terakhir server 1 ke PC3. Lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Kurang lebih seperti itu langkah percobaan yang bakal kita lakukan, dan kita akan masuk ke tahap percobaan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer 081.64/26, yang mana kalau diringkas itu jadi /25. Kemudian di router 2 terdapat klien dengan IP 192.168.1.18/25. Kemudian di router 3 terdapat 2 server, yang mana server tersebut itu berbeda network. Untuk server 1 networknya 333.33.33.0/24. Kemudian untuk server 2 itu 43.43.43.0/24. Kemudian di setiap routing ini dihubungkan dengan kabel serial, yang mana kabel tersebut itu berbeda-beda network. Semisal dari router 1 ke router 3 itu menggunakan jaringan 13.13.13.0. Kemudian kalau router 1 ke router 2 itu pakai 12.12.12.12.0. Untuk router 2 ke router 3 itu pakai 23.23.23.0. Ya, langsung saja kita konfigurasi IP-nya masing-masing. Untuk PC1 kita pakai IP 192.168.1.2. Misal nanti di gateway-nya kita akan pakai .1. Kemudian untuk netmasknya kita pakai 192 karena /26. Gateway-nya kita pakai 192.168.1.1. Kemudian di PC2 192.168.1 kita pakai 66. Nanti gateway-nya itu 192. Gateway-nya kita pakai 65. Ini setting di routernya. Ke fast ethernet 0 ini untuk PC1 kita pakai 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya kita pakai 192. Kemudian di 1.1/0 192.168.1.65 kemudian subnet masknya tetap. Kemudian kita ke router 2 untuk ke klien pakai fast ethernet 0 192.168.1. Kita pakai 129 untuk gateway-nya 118. Kemudian di sini kita pakai 192.168.1.130. Masnya pakai 128. Kemudian gateway-nya pakai 129. Kemudian di server 1 kita pakai fast ethernet 0, kita pakai 33.33.33.2.
kemudian netmasknya /24. Kemudian di routernya kita pakai yang fast ethernet 0, kita pakai 33.333.1, kita pakai /24 untuk netmasknya. 1.0 nya server 2 kita pakai 43.1 /24. Kemudian di server 2 nya kita pakai fast ethernet 0, pakai 43.43.43.2, kemudian netmasknya .0. Ya, kemudian kita cek menggunakan PDU apakah sudah terhubung apa belum. Oh, sudah sukses. Sekarang kita konfigurasi untuk IP antar routernya. Untuk ke atas ini pakai serial 20, kita pakai IP 13.13.13.1, pakainya pakai /24. Kemudian di serial 3 ini ke router 2 kita pakai IP 12.12.12.1, kemudian netmasknya /24. Kemudian di router 2 ini kita menggunakan ke router 1 yaitu 12.12.12.2, netmasknya pakai /24. Kemudian yang ketiga kita pakai 23.23.23.1, netmasknya pakai /24. Kemudian di sini router 3 nya untuk serial 2 itu pakai ke router 1 itu pakai 13.13.2, kemudian /24, kemudian yang pakai 23.23.23.23.0 .2 /24 ya. Nah, kemudian setelah kita selesai mengkonfigurasi, kita sekarang kita mengisi tabel routing. Kita awali dengan router 1, kita masuk ke routing static, kemudian kita masukkan yang ada di tabel. Untuk awal ini kita mau menuju ke router 2. Ini IP client ke router 2. Ini kita pakai 192.168.1.18. Untuk netmasknya pakai netmasknya si klien di router 2.128 pakai /25. Kemudian next hop ini kita mau lewat mana gitu untuk masuk ke klien di router 2 tersebut. Jadi kita pakai IP 12.12.12.2. Sebentar. 12.12.12.2. Kemudian kita add. Dan nanti akan muncul di sini. Dan selanjutnya kita yang kedua yaitu 33.33.33.0. Kita mau ke server 1. Ya, mau ke server 1. Kemudian netmasknya /24. Kemudian mau lewat mana? Berarti kita lewat 13.13.13.2. 13.13.13.2. Maaf, kita nggak sama gateway-nya, kita nggak niru di modulnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita kasih server 2. IP networknya yaitu 43.43.3.0 /24. Kemudian lewatnya tetap
yaitu 13.2 karena lewat sini ya 13.2. Nah selesai, kemudian kita ke router yang kedua. Untuk router yang kedua ini kita masuk ke routing static. Mungkin untuk pertama kita dari router 2 ke router 1, ke kliennya router 1.0. Kemudian kita menggunakan netmask/25 karena tadi kan pakai /26 ya, itu bisa diringkas jadi /25 biar semuanya langsung masuk 28. Next hopnya kita mau lihat mana, jadi kita dari router 2 ke router 1 berarti lewat 12.12.12.1, kemudian di add. Kemudian kita ke 33 yaitu ke server 1.0. Kita netmasknya kita pakai /24. Next hopnya dari router 2 ke server 1, dari router 2 ke server 1 berarti kita pakai 23.23.2 yang ada di sini, 23.23.2. kemudian kita add, kemudian ke server yang kedua, yaitu 43.43.43.0. untuk netmask sama, untuk next hopnya tadi juga sama soalnya jalurnya kan sama. Kemudian kita add, kita cek dulu udah aman. Kemudian kita ke router 3, kita setting router 3, kita masuk ke routing static. Kita akan menuju ke router di klien router 1 yaitu 192.168.1.1.0 pakai /25 ya, 128. Next hopnya kita mau lihat mana, jadi kita mau lewat yang 13.13.13.1 yang ada di sini. Ini untuk next hopnya 1. Kemudian kita add, dan kemudian kita akan ke router 2, ke kliennya router 2 18. Untuk netmasknya pakai sama, kemudian untuk jalurnya kita pakai yang 23.23.23.1 karena yang di sini ya next hopnya. Dan kemudian kita add, kemudian kita masukkan gateway-nya ke servernya 333.333.1. kemudian di server yang kedua kita juga masukkan gateway-nya, kita pakai 43.43.43.1. Nah kemudian kita ke mode simulasi, kita edit filternya. Sebentar, kita show all none, edit filter, kita ke ICMP nya saja. Kemudian kita amati untuk yang pertama, kita kirimkan paket dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC2. Kemudian next. Ya ternyata berhasil. Kemudian dari PC1 ke PC3, dari PC1 ke PC3, kita next.
next, dan ternyata berhasil dari PC1 ke PC3. Sukses ya. Kemudian kita dari PC1 ke server 1, dari PC1 ke server 1, kita next. Ini berhasil juga ya, successful. Kemudian ke server 2, dari PC1 ke server 2, kita next. Ya, ternyata berhasil juga. Kemudian kita dari PC3 ke PC1, kita delete dulu PC3 ke PC1, kita next, apakah berhasil? Dan ternyata berhasil juga. Kemudian langkah-langkah berikutnya ini sama seperti tadi, kurang lebih. Kan kita udah coba dari PC1 ke server 1. Jadi kalau dibalik ya bakalan sukses gitu. Kemudian kita langsung ke mode real time. Kemudian kita melakukan tracing. Kita hanya melakukan beberapa tahapan saja. Kita masuk ke mode real time, kemudian kita melakukan tracing dari PC1, kita coba ke PC3. Tracer. Untuk IP PC3 yaitu 192.168.1.130. Nah, ini jadi dari PC1 ini gateway-nya klien 1, kemudian jalan melalui jalur 12.12.12.2, kemudian nanti sampai ke PC3 titik 130. Kemudian kita coba tracer ke server dari PC2, dari PC1 ke server 2 saja, dari PC2 ke server 2 yaitu 43.2. Nah ini untuk awalnya yaitu melalui gateway router 1, kemudian jalan menuju jalur yang IP-nya 13.13.2, kemudian sampai ke IP-nya server 2. Nah, ini komplit. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.